Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, melanjutkan kembali yang segmen ketiga terkait dengan hasil review internal SPM. Hari ini 23 April 2022. Jadi saya supaya konsisten dengan dua segmen sebelumnya, saya coba tunjukkan di bagian awal untuk pendahuluan dan agenda untuk meeting hari Sabtu dan Minggu dan rencana hybrid Zoom dengan dosen-dosen TG untuk mendapatkan masukan dari saran perbaikan sehingga kita bisa mendapatkan dokumen final yang akan dikirim ke SPM. Nah, mungkin dari penjelasan sebelumnya ini melengkapi terutama yang segmen pertama, hasil review internal SPM ini ada beberapa kriteria yang sudah cukup baik. Itu mungkin saya ada yang salah tulis atau salah penyebutan. Itu di bagian D1, D3, D5, dan D7. Nah, mungkin sebelumnya ada salah penyebutan. Nah, ini berkaitan dengan visi misi, kemudian mahasiswa, keuangan, dan penelitian. Meskipun begitu, mungkin kita coba cek dari beberapa hal tersebut, dari komentar tersebut, dan juga kita menunggu komentar pada hari Senin, sehingga nanti diharapkan bisa lebih yakin dan lebih lengkap di final dokumennya. Dan kita coba cek nanti untuk catatan yang ada di slide ini. Oke. Di slide berikutnya mungkin ini ada bagian dari komentar yang secara umum dari file hasil review SPM. Jadi saya sampaikan di bagian pertama nanti untuk mempercepat eh, narasi di video ini mungkin silahkan nanti cek kembali di segmen pertama. Jadi saya tidak akan mengulang. Jadi ini terkait dengan keterangan secara umum dari file hasil review. Ini ada sheet yang F1 dan kemudian ada yang F1. Nah, jadi ini mungkin yang lebih detail. Nanti silahkan dicek dan kita fokus kepada nilai yang kurang dari 3,0 terutama ya, yang masih mungkin banyak celah atau ruang yang bisa diperbaiki. Nah, kita masuk di D7 setelah sebelumnya D1 sampai D6 sudah dibahas di dua segmen video sebelumnya. Nah, untuk D7 ini rasanya catatannya sudah cukup baik, terutama dari hasil review internal SPM. Nah, mungkin nanti tinggal dicek lagi apakah dari kriteria dan yang ada di sheet F1 yang masih bisa dilengkapi, itu nanti silahkan. Dan ini menjadi bagian yang bisa dipelajari oleh kriteria yang lain sehingga nanti bisa mendapatkan nilai yang baik juga, dan kemudian mungkin dari tim D7 nanti bisa membantu kalau misalkan ada yang kesulitan pada bagian diskusi atau memberikan sarannya. Oke, kita lanjut ke kriteria D8. Nah, kriteria D8 ini rasanya hanya ada satu penilaian ya, dibanding yang lainnya nih seharusnya kita berharap dari satu penilaian ini bisa dimaksimalkan. Nah, di sini ada komentarnya, diberikan data, masih belum menyampaikan relevansi PKM pada UPPS ya. Ini kita nanti coba konfirmasi apakah ini dulu sebenarnya sudah ada dokumennya tapi belum sempat dimasukkan dalam MS Team ya. Nah, nilainya kebetulan 2,0 jadi masih bisa ada perbaikan. Nah, di sini ada beberapa catatan yang mungkin bisa digunakan relevansinya ini untuk saran yang disampaikan ini mungkin ringkas. Tapi di sini mungkin ada unsur-unsur yang bisa dipenuhi seperti peta jalan yang memayungi tema PKM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi atau penerapan keilmuan program studi misalkan. Dari roadmap-nya mungkin perlu dimasukkan dosen dan mahasiswa melaksanakan PKM sesuai dengan roadmap. Jadi mungkin ditambahkan narasi yang bisa melengkapi empat unsur-unsur ini. Melakukan evaluasi kesesuaian PKM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan dan menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PKM dan pengembangan ilmu program studi. Jadi itu nanti mungkin bisa ditambahkan di narasi, di LED ataupun di LKPS yang Word ya, karena LKPS yang Word itu juga mungkin masih bisa ditambahkan. Tapi sementara ini mungkin kita fokus di LED dulu. Nah, nanti lebih lengkap dari diskusi dan konfirmasi kita akan tanyakan, dan nanti mungkin hari Senin ada kelengkapan dari dosen yang lain atau mungkin dari Kaprodi. Oke, selanjutnya yang D9.
Nah, untuk kriteria D9 ini sebenarnya kan berkaitan dengan luaran dan capaian Tridharma. Secara umum ini adalah yang ditekankan pada eh, dokumen LED karena ini berkaitan dengan luaran. Jadi kurang lebih ujung tombaknya mungkin di bagian luaran. Jadi di bagian luaran itu coba ditonjolkan hasil-hasilnya ya. Jadi outcome base begitu ya, dari hasil pembelajarannya seperti apa. Dan di sini ada nilai-nilai yang mungkin masih bisa diperbaiki, tapi mungkin ada juga data-data yang waktu itu belum sempat masuk ke MS Team, tapi mungkin saat ini sudah ya. Nanti kita coba konfirmasi lagi. Nah, sebagai contoh ini ada beberapa nilai yang di poin 2,0, 0,61, 2,67, 1,0 dan seterusnya. Itu nanti kalau misalnya masih ada celah untuk perbaikannya dan ada saran-saran perbaikannya, mungkin sebaiknya bisa dilakukan. Nah, di bagian luaran dan capaian Tridharma ini, nah ini masih hanya sebatas pada CPL, belum ada aspek kedalaman dan kebermanfaatan. Mungkin ini perlu ditambahkan narasi sehingga ini ada metode yang sahih dan relevan untuk mencakup ini dan analisisnya nanti bisa ditambahkan, terutama di bagian narasi. Itu sarannya dan mungkin kita mendengarkan juga nanti dari saran dosen yang lain dan juga dari Kaprodi terutama yang hari Senin. Kemudian berkaitan dengan prestasi mahasiswa, nah ini mungkin ada 4 saja. Kemarin saya coba cek lagi, kemungkinan juga datanya masih ada 4. Ini jadi masukan terkait dengan program studi magister. Nah ini berarti sebaiknya kalau misalkan ini akan ditingkatkan, ini kita perlu data yang lebih baik lah, kurang lebih seperti itu ya. Nah terkait dengan prestasi mahasiswa, nah ini kita mungkin perlu melakukan penambahan terkait database sehingga bagaimana programnya itu bisa mendukung data ini. Ya, selanjutnya mungkin rata-rata studi saat ini mungkin komentarnya atau pada hasil ini komentarnya adalah tidak tersedia rata-rata masa studi ya. Mungkin perlu ditambahkan saja. Coba diperkirakan rata-rata studinya dihitung, jadi nanti bisa dituliskan dalam narasi LED tersebut. Kemudian untuk yang selanjutnya ini masih sama seperti tadi ya, rata-rata studinya. Terus kemudian ini kelulusan tepat waktu. Jadi ini kita angkanya pada data seperti ini. Ini jadi masukan sekali buat program studi magister dan mungkin ini perlu pembenahan kalau misalkan data ini sudah benar. Nanti akan disoroti kembali. Oke, kemudian selanjutnya ya ini ya tadi sebenarnya hampir sama seperti yang ditunjukkan di bagian awal tadi tentang resume yang kriteria D9. Nah ini yang selanjutnya mungkin tabel pengguna lulusan. Nah ini 3,71. Kalau misalkan ada data yang lebih banyak mungkin ini akan nilainya mungkin akan lebih tinggi. Itu hanya komentar ya. Nah selanjutnya itu berkaitan dengan bab 3 terutama di bagian penjaminan mutu. Kemarin sudah didiskusikan dengan Kang Andri, berarti seharusnya sudah ada perbaikan dan mungkin kita tinggal lengkapi karena mungkin ada deskripsi yang redundant atau yang berulang. Jadi mungkin nanti kita coba untuk meminimalisir sehingga nanti menghemat halaman dan bisa digunakan untuk alokasi deskripsi laporan yang lainnya. Oke, ini beberapa detail terkait dengan bab 3 yang sudah kita coba penuhi juga sebenarnya. Dan rasanya itu highlight beberapa dokumen yang bisa disampaikan pada segmen atau minggu ini ya untuk targetnya adalah final dokumen. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan dan sebelum memasuki Lebaran, mudah-mudahan kita bisa selesaikan sehingga nanti bisa lebih tenang dan nanti bisa segera kita submit. Harapannya kita bisa selesaikan yaitu pada tanggal 28 ya. Mudah-mudahan itu waktunya cukup atau kalau bisa lebih cepat akan lebih baik dari 28 April 2022 dan kalau bisa nanti segera kita kumpulkan ke SPM untuk final dokumennya. Demikian untuk informasi tambahan atau misalkan dokumentasi yang mungkin dibutuhkan kalau misalkan tidak hadir dalam pertemuan Zoom atau ya membantu untuk menjelaskan yang sudah kita diskusikan via Zoom atau pertemuan hybrid hari Senin. Oke, terima kasih. Selamat siang ya. Hari ini sudah siang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.